Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rama Fitri dengan NIM 20002033. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan public relation, yaitu perkembangan public relation di Indonesia maupun secara internasional. Kita lihat bagaimana perkembangan public relation perkembangannya di Indonesia. Yang jelas kini satu statement yang harus kita pahami bahwa hubungan masyarakat atau public relation itu adalah satu usaha yang memang sengaja dilakukan, bahkan direncanakan secara detail atau institusi atau perusahaan atau organisasi maupun dengan masyarakat atau publik dari lembaga atau organisasi tersebut. Public internal maupun public eksternal. Jadi yang harus digarisbawahi adalah suatu proses terencana untuk menciptakan hubungan yang baik, yang saling pengertian secara berkesinambungan antara kedua belah pihak di lembaga dengan publiknya atau masyarakat secara umum. Sebagai ilmu pengetahuan umum atau public relation ini relatif memang baru untuk bangsa kita. Terlihat baru untuk bangsa kita, tetapi perkembangannya di dunia secara internasional itu bukan merupakan hal yang baru lagi. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Manajemen humas atau public relation itu merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan termasuk dalam ajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, serta termasuk sosiologi atau fisiologi. Bahkan yang paling menentukan adalah ajaran ilmu komunikasi dan banyak hal keilmuan yang lain yang terdeteksi dalam keilmuan manajemen humas atau public relation. Ilmu dari public relation ini muncul pada abad 20, tepatnya di negara Amerika Serikat yang berkembang di Amerika. Sekitar abad 20, humas lahir saat itu karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya kemajuan yang merupakan kekuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok dalam tujuan yang tidak sama. Kelompok-kelompok yang berbeda untuk mencapai tujuan memang diperlukan kerjasamanya hampir ke semua pihak demi kepentingan bersama pula. Maka pada saat terjadinya revolusi industri, pada saat itu jugalah dianggap pemicu lahirnya kehumasan atau public relation. Diterapkannya berabad-abad yang silam, misalnya penyambutan yang dilakukan oleh Ratu Bilqis terhadap Nabi Sulaiman. Dengan upacara yang meriah untuk menghormati kedatangan tamu istimewanya. Proses penyambutan tersebut melalui beragam upacara dalam rangka tujuan menjaga hubungan baik, memunculkan kenyamanan dan rasa dihargai oleh publik, yang itu ilmu public relation itu. Bahkan di zaman Ratu Bilqis ketika menyambut Nabi Sulaiman, setelah itu peristiwa penyambutan Mark Antony di tepi sungai Nil. Maka dapat kita simpulkan bahwa humas atau public relation memang pada prinsipnya punya fungsi untuk menumbuhkan relasi baik antara setiap komponen-komponen masyarakat, menumbuhkan motivasi-motivasi yang ada untuk menjadi aktif. Yang public maksud adalah public relation atau di dalam PR kelompok atau publik yang terkait dalam pelaksanaan fungsi-fungsi di sana. Tetapi public internal apalagi eksternal menjadi internal dan eksternal dalam sejarah perkembangan public relation yang dipelopori. Kalau ditanya siapa yang mempelopori public relation, maka jawabannya yaitu Nash Fadil Fadli atau Epilia. Dia disebut sebagai the father public relation itu sekitar tahun 1090
1906. Pada saat itu berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara yang saat itu hampir terjadi di Amerika Serikat. Maka cikal bakal munculnya keilmuan public relation atau kehumasan ini memang di Amerika yang dipelopori oleh Father of Public Relation yang bernama Vivi Litterlight atau Ively. Dalam mengembangkan perbaikan pembaharuan itu dinamakan Declaration of Principles. Jadi ada prinsip yang dideklarasikan, prinsip-prinsip keemasan atau public relation yang intinya tidak diabaikan dalam proses manajemen humas. Pada saat itu ada batas yang luar biasa antara manajemen humas. Manajemen pengambilan kebijakan dengan level mereka disebut sebagai buruh atau masyarakat level sekian banyak yang dianggap yang menjadi pelaku atau pembuat produk yang membuat level atas pembuat kebijakan ini menjadi kaya raya. Justru ada di level ini dulu dibatasi, dan saat revolusi industri terjadi di Amerika maka hadirlah Vivi menjabati itu, sehingga salah satu dari deklarasi itu disebut Declaration of Principles yang dibuat oleh Ively, membuat publik yang selama ini dianggap bodoh, yang selama ini tidak diperhitungkan dalam sebagai level kedua, sekarang ini dianggap menjadi harapan keinginan dari manajemen dan apa yang dilembagakan, sehingga apa yang menjadi harapan keinginan dan menjadi apa yang dirasakan oleh mereka yang reproduksi tadi dianggap sebagai masyarakat kedua bikin bisa ngeblank. Bagaimana gambaran atau kronologis dari perkembangan PR atau public relation ini atau manajemen humas ini di dunia pada tahun 1865 atau 1990. Publik masih dianggap tidak punya kepentingan untuk industri atau lembaga keperusahaan atau organisasi, bahkan saat itu publik baik internal ataupun eksternal dianggap bodoh, masih dianggap bodoh rendah, tidak memberikan warna atau pengakuan apapun pada pengambil kebijakan yang beku atau besar sebuahnya lembaga. Kemudian dikembangkan pada tahun 1900 sampai pada tahun 1918 itu publik mulai diberi informasi dan dilayani pasca terjadinya revolusi industri. Kemudian pada tahun 1618 sampai 1945 publik diberi pendidikan dan mulai dihargai. Karena perusahaan lembaga tersebut menganggap penting masyarakat pentingnya publik internal apalagi eksternal yang notabene memberikan masukan dan justru menjadi penggunaan pada faktanya justru membuat besar memberikan dampak secara langsung ataupun tidak terhadap lembaga atau perusahaan yang ada. Pada saat itu publik mulai diberikan pendidikan dan mulai dihargai. Itu muncul pada tahun 1925 di New York atau di Amerika. Public relation mulai dianggap atau mulai muncul sebagai sebuah pendidikan tinggi resmi. Jadi pada abad 19 sudah mulai program studi bermunculan pada saat setelah terjadi revolusi industri dan mata kuliah pada saat sejak 1925 dari humas atau public relations sudah menjadi di perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi. Kalau di Indonesia baru mata kuliah saja dari sekian SKS, dan tidak semua jurusan yang harus mengambil dan memahami apa konsep ini penting, tidak hanya ketika berada di sebuah lembaga atau perusahaan. Paling tidak ilmunya adalah keilmuan personal yang bisa dibawa dalam semua sisi dan lini kehidupan. Kita melihat mencari memasuki pendidikan tinggi public relation, sedang mulai masuk pendidikan tinggi, memahami dan mempelajari ilmu public relation dimanapun posisi kita berada. Keilmuan public relation menjadi dasar untuk berpijak dan mengembangkan lembaga atau usaha yang membuat kita semakin berkembang.
Pada tahun 1968, public relation di Belanda itu sangat disorot terkait dengan perkembangan public relation adalah Amerika dan Eropa. Satu lagi negaranya adalah Belanda. Public relation independent itu dibentuk pada tanggal 10 April tahun 87. Dan merupakan wadah profesi berbentuk organisasi dari perusahaan-perusahaan yang independen yang bertujuan untuk yang pertama mewujudkan fungsi PR yang jujur, bertanggung jawab, memiliki kode etik yang jelas. Yang kedua, tujuan dari itu dibuat adalah memberikan informasi kepada klien bahwa public relation ini memberikan nasihat dalam PR. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan umum atas PR kepada masyarakat dimulai keberadaan dari Humas Indonesia, bahkan di 27 November 95 dianggap sebagai satu titik berkembangnya PR di Indonesia dengan dibentuknya himpunan Humas Hotel. Sehingga dalam proses pemasaran, dalam proses yang menyatukan konsep dari segala hal terkait dengan bisnis, mereka punya satu organisasi yang disebut dengan Himpunan Humas Hotel Berbintang. Artinya kita ada beberapa kelompok tahapan perkembangan rumah Oliver. Namanya yang pertama adalah Propaganda Public City Test, kemudian Elite Gash Communication, Advanced to Communication. Dari beberapa jalur generasi tahap perkembangan humas di dunia dan di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana perkembangan public relation dalam sektor atau tahap demi tahap sebagai sebuah kajian keilmuan yang jelas, sebagai yang bisa melahirkan berbagai teori dan paradigma termasuk konsep ilmu. Sebagai profesi, PR itu adalah alat atau fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis, sedangkan sebagai profesi PR adalah alat atau fungsi untuk kegiatan yang bersifat taktis. Dia sebagai ilmu tentunya banyak berbicara tentang berbagai penelitian di PR-kan yang dapat menguji atau memverifikasi terkait dengan teori, termasuk pemecahan masalah dan menemukan atau menentukan fakta-fakta lapangan terkait dengan persoalan yang dialami oleh sebelum bagian organisasi. Di tengah peran dan penelitian yang dilakukan PR dalam membuat berbagai macam program yang tepat. Beberapa perusahaan besar atau perguruan tinggi public relations sudah menganggap potensial, artinya mereka diperlukan yang dibutuhkan untuk menciptakan, mempertahankan, memunculkan, memperbaiki citra dari lembaga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.